Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titik Novitasari dengan NIM K43190083 dari kelas C. Di sini saya akan membahas mengenai anatomi kukurbita SP. Nah, pokok bahasanya yaitu bunga, buah, dan juga biji. Langsung saja ke bunga. Nah, pada bunga kukurbita itu terdapat nektar yang terdiri dari epidermis, parenkim khusus, dan stomata. Jadi pada nektar itu epidermis dan parenkimnya serta stomatanya itu khusus, beda dengan jaringan yang lainnya. Lalu jaringan parenkim pada nektar itu fungsinya untuk menyimpan bahan untuk mensintesis komponen gula nektar dan menyimpan bahan serupa lagi setelah resorpsi nektar. Selain itu juga bertanggung jawab untuk produksi dan sekresi nektar. Sedangkan jaringan epidermisnya pada nektar itu terlibat secara aktif dalam proses reabsorpsi. Reabsorpsi nektar itu adalah fenomena yang memungkinkan tanaman itu memulihkan energi yang telah diinvestasikan. Kan bunganya itu, nektarnya itu menghasilkan gula nektar ya. Nah, reabsorpsi itu proses untuk memulihkan energinya. Sedangkan stomatanya itu merupakan tempat keluarnya nektar. Stomata pada nektar itu telah kehilangan kapasitas untuk menutup dan dianggap sebagai stoma yang dimodifikasi. Selanjutnya, nektarifer. Nah, nektarifer merupakan jaringan tempat dibuatnya nektar. Sel-sel jaringan ini itu terutama parenkim seringkali ukurannya lebih kecil dengan inti yang ukurannya relatif lebih besar. Nah, pada parenkim terdapat vaskular bundle yang terdiri dari xilem dan floem atau hanya floem saja. Ciri-ciri jaringan nektarifer adalah banyaknya ribosom dan mitokondria, amiloplas, dan beberapa membran plasma. Dimungkinkan juga terdapat retikulum endoplasma kecil dan sitoplasma serta diktiosom. Nah, dinding sel parenkim ini mengandung banyak plasmodesmata. Terdapat vakuola juga yang ukurannya kecil sebelum sekresi. Sekresinya nektar berupa nektar ya, dan volumenya meningkat pada tahap pasca sekresi. Stomata pada nektar termasuk ke dalam tipe akuifer. Nah, nektar itu merupakan larutan gula berair dengan beberapa asam amino dan protein. Nah, anatomi nektar itu berubah-ubah ya. Jadi sebelum sekresi sampai setelah sekresi itu anatominya berubah, tidak sama. Nah, ini anatomi nektar 5 hari sebelum bunga itu mekar. Yang pertama, stomatanya itu terbuka. Jadi bisa dilihat pada gambar 3 ini, stomatanya sudah terlihat ya, terlihat membuka. Lalu yang kedua, dinding luar sel epidermis itu lebih tebal dari dinding radial. Jadi dinding epidermis itu lebih tebal. Adanya kutikula yang lebih tipis dari epidermis. Lalu sel parenkim memiliki penampang lebih besar dan bentuknya tidak teratur daripada sel epidermis. Lalu beberapa sel parenkim baru saja membelah. Jadi yang ditunjuk panah-panah ini merupakan sel-sel parenkim yang baru saja membelah. Ruang antar sel itu berkurang dan plasmodesmata menghubungkan sel parenkim. Butir pati ada dalam sel parenkim tepat di bawah rongga substomata. Jadi ini rongga substomata dan ini ada butir-butir pati yang terlihat seperti titik-titik ini. Selanjutnya, anatomi nektar 2 hari sebelum bunga mekar. Yang pertama, dalam sel epidermis, luas penampang yang ditempati oleh vakuola itu meningkat. Jadi luasnya tempat vakuola itu meningkat, lebih luas gitu. Lalu plastidanya itu sangat memanjang dengan sedikit butir pati. Ini plastidanya memanjang. Lalu dalam sel parenkim, yaitu amiloplas adalah organel utama dan mengandung banyak butir pati bulat dan beberapa lisosom. Nah, bisa diperhatikan yang A ini merupakan amiloplas. Ini juga amiloplas.
Selanjutnya, anatomi nektar 1 hari sebelum bunga mekar. Yang pertama, penyimpanan patinya itu mencapai maksimum. Lalu, amiloplas menempati sitoplasma lebih luas daripada di parenkim. Nah, bisa diperhatikan yang A ini merupakan amiloplas, jadi dia itu lebih besar ya amiloplasnya. Di sitoplasma itu amiloplasnya lebih besar daripada di parenkim. Persentase sitoplasma yang ditempati oleh vakuola juga meningkat. Di parenkim penyimpanan pati mencapai titik maksimumnya. Lalu butir pati itu berbentuk polihedral. Lalu anatomi nektar pada hari bunga mekar yaitu pada pukul 6 pagi. Yang pertama, pati yang sebelumnya disimpan itu dihidrolisis. Di epidermis, tiap sel memiliki satu vakuola yang besar. Jadi, di epidermis itu setiap sel memiliki vakuola yang besar. Nah, ini amiloplasnya ya. Dia sangat besar ukurannya. Ini juga amiloplas. Hidrolisis pati itu dimulai di parenkim. Lalu mitokondria itu tersusun di sekitar amiloplas dan jumlahnya telah meningkat pesat. Jadi mitokondrianya banyak gitu ya. Dan menunjukkan kristal bening. Sperosum juga nampak. Jadi ini mitokondria ya yang menunjukkan kristal. Ini mitokondria. Lalu yang A ini amiloplas. Lalu S ini merupakan sperosum. Selanjutnya anatomi nektar pada akhir bunga mekar, yaitu jam 12 siang. Nah, stomatanya itu memiliki pori-pori yang melebar. Bisa diperhatikan stomatanya lebih lebar dari yang sebelumnya. Nah, amiloplas, epidermis, dan parenkim keduanya kosong dan mitokondria tidak lagi memiliki kristal. Bisa diperhatikan ini mitokondrianya. Ini sperosumnya masih tetapi kecil ya. Dan ini amiloplas yang terlihat kosong. Selanjutnya anatomi nektar pada hari bunga mekar yaitu jam 6 sore. Nah, jika nektarnya itu telah dikumpulkan oleh penyerbuk seperti serangga-serangga penyerbuk gitu ya, maka degenerasi akan dimulai yaitu dengan memunculkan vakuola yang besar di parenkim. Ini. Jadi kalau nektarnya udah dikumpulkan oleh penyerbuk, maka vakuola besar akan muncul. Tetapi jika nektar tidak diambil oleh penyerbuk, maka degenerasinya akan ditunda, sehingga anatominya menjadi seperti ini. Plastida di epidermis itu menunjukkan membran internal yang konsentris. Mitokondrianya sedikit meningkat, kristalnya kembali banyak, tempat vakuola berkurang, dan diktiosum terlihat. Jadi bisa terlihat adanya membran internal di yang konsentris di epidermisnya. Selain itu di parenkim plastidanya mengandung elektronopkua, stroma, dan berlobus. Nah, jadi ini parenkimnya ya, bisa terlihat kalau parenkimnya itu seperti ada lobusnya. Ini juga. Lanjut, masih anatomi nektar sehari setelah bunga mekar, yaitu pada jam 9 pagi. Nah, di epidermis jumlah mitokondrianya menurun dan kristalnya tuh berkembang dengan baik. Lalu pati mulai menumpuk di plastida. Butir pati pada amiloplas yang lebih banyak daripada di parenkim.
Nah, ini ya, butir-butir patinya sudah mulai nampak, amiloplasnya. Ini merupakan amiloplas yang ada di plastida. Selanjutnya anatomi nektar sehari setelah bunga mekar, yaitu jam 6 sore. Nah, di epidermis pati sudah hampir menghilang sepenuhnya. Jumlah mitokondria juga menurun, vakuolanya mengecil. Di plastida sel parenkim penyimpanan pati yang dicapai maksimum. Amiloplas lebih besar dan mengandung lebih banyak butiran pati dibandingkan di epidermis. Jadi jumlah mitokondrianya sudah mulai sedikit. Nah, ini amiloplasnya lebih besar. Ini di plastida ya. Selanjutnya masih anatomi nektar pada hari kedua setelah bunga mekar, yaitu jam 6 sore. Di sini nektar mulai degenerasi, lalu sel epidermis yang ditempati vakuola meningkat. Jadi ini merupakan vakuola yang menempati sel epidermis. Sel parenkimnya kosong. Lanjut pada anatomi buah dari Cucurbita sp. Nah, pada permukaan buah muda itu, yaitu usia 2 hari setelah berbunga, itu terdapat sel epidermis yang berbentuk kubah pada dinding periklinal luar. Belum ada endapan lilin, terdapat trikoma dan kelompok stomata di sela-sela epidermis. Nah, ini merupakan trikomanya ya. Terdapat 3 jenis trikoma. Yang pertama itu tipenya sederhana, tidak bercabang, batangnya multiseluler, tingginya 0,15 mm. Ini tipe trikoma yang pertama. Lalu yang kedua tipenya itu sederhana, batangnya multiseluler, meruncing ke salah satu titik, tingginya 1,5 mm. Nah, bisa diperhatikan ya. Jadi dia ujungnya itu meruncing. Ujungnya ini meruncing ke salah satu titik, bisa membengkok juga. Lalu tipe yang ketiga itu multiseluler sederhana berkelenjar, tingginya 0,088 mm. Nah, trikoma yang ketiga ini bisa menghasilkan sekret karena dia berkelenjar. Lalu stomata itu berkerumun pada tahap awal perkembangan buah. Jadi saat awal-awal buah atau buah muda itu stomatanya berkerumun banyak. Bisa diperhatikan ini stomatanya banyak ya, yang terlihat menonjol-menonjol ini. Daerah stomata itu tidak ada trikomanya. Tipe stomatanya yaitu polisiklik. Nah, saat buah sudah berkembang, trikoma dan stomata akan jarang ditemui. Saat dewasa, trikoma yang utuh akan jarang ditemui. Nah, ini yang tadi ya, yang tipe polisiklik, bisa diperhatikan di gambar nomor 5 ini. Selanjutnya pada buah pada hari antara 7 dan 14 setelah berbunga, bentuk sel epidermisnya itu berubah. Dari bentuk yang tadinya kubah menjadi bentuk tonjolan dan cekungan. Yang ini yang sebelumnya yang bentuk kubah tadi. Sedangkan yang ini bentuk yang tonjolan. Tonjolan terjadi di atas dinding sel antiklin. Jadi yang menonjol ini di dinding sel antiklin. Sedangkan cekungannya ini itu terjadi di atas sel lumen. Nah, pada buah yang matang, epidermis itu ditutupi oleh dinding dan kutikula yang tebal, yang ditutupi oleh endapan lilin yang berbeda. Pada buah yang belum matang, dinding dan kutikulanya itu tipis. Nah, pada buah yang belum matang, lilinnya itu halus dan terdiri dari lapisan padat yang berdekatan dengan kutikula.
Sedangkan lilin pada buah yang matang itu bentuknya berubah. Tadi kan halus, setelah matang itu bentuk lilinnya ke epikutikular yang menyebabkan kutikula area. Selanjutnya, kutikula dan dinding sel epidermis 7 hari setelah berbunga itu seperti ini ya. Sisi bawah kutikula pada 7 hari setelah perbungaan yang gambar 11 ini. Ini anatomi kutikulanya. Lalu gambar yang 10 ini merupakan kutikula dan sel epidermis pematangan 28 hari. Jadi usia buah 28 hari. Dan gambar nomor 12 ini sisi bawah kutikula pada buah umur 28 hari. Jadi tebal sekali seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini ada anatomi dari buah kukurbita. Yang E ini merupakan keterangannya epikarp, lapisan epikarp. Ini juga. Lalu yang H ini merupakan hipodermis. Ini juga hipodermisnya. Lalu OM ini merupakan lapisan mesokarp luar. Di sini ya OM-nya. Sedangkan MM itu mesokarp dalam. Nah, yang di sini yang mesokarp dalam. Lalu DP itu merupakan pitolit. DP ini merupakan sel yang menyebabkan lignifikasi. Jadi sel batu dan pitolit itu menyebabkan lignifikasi. Lalu perikarpnya berwarna oranye, coklat, bergaris-garis atau tidak. Ada yang mengalami lignifikasi, ada juga yang tidak mengalami lignifikasi. Selanjutnya kita ke biji. Nah, pada kulit biji itu terdapat 5 lapis struktur dari luar ke dalam, yaitu yang pertama ada epidermis, yang kedua ada hipodermis, yang ketiga ada sklerenkim, yang keempat ada aerenkim, dan yang kelima ada klorenkim. Nah, pada biji itu terdapat testa. Testa ini memiliki kandungan lignin. Lignin itu berperan penting dalam pembentukan testa biji. Jadi yang membentuk testa biji itu ya lignin ini. Di dalam kulit biji itu dimungkinkan adanya ikatan pembuluh juga. Nah, ini referensi yang saya gunakan untuk PPT kepada kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.